La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Boleh seperti ini. Kami ulangi hadisnya. Di pertemuan kemarin, kena pertemuan sini, itu ada hadis yang menyebutkan, apakah kamu mengetahui, wahai sahabat-sahabatku, apa yang disebut dengan orang yang bangkrut? Nabi kan ngomong seperti itu. Dijawab oleh sahabat-sahabat Nabi, yang namanya orang bangkrut adalah sudah tidak ada dirham dan dinar, dan sudah tidak ada harta benda. Dijawab yang oleh Nabi adalah orang yang bangkrut dari umat ini adalah orang yang membawa pahala sholat banyak, pahala sedekah banyak, pahala puasa banyak, tetapi dia kedoliman sama manusia juga banyak, sering menumpahkan darah kepada sesama manusia, sering menyakiti kepada yang lainnya. Maka kemudian orang-orang yang menyakiti itu, dia akan menuntut pembalasan pada hari itu. Maka kemudian orang yang didolimi itu nanti akan mengambil kebaikannya, kan ya? Dan nanti kalau suatu saat kemudian orang itu telah habis kebaikannya, maka orang yang didolimi masih ada, dia akan menimpakan keburukan untuknya. Terus ayat Al-Quran, kian ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran menyebutkan seperti ini. Wala taziru waziratun wisra uhra. Dan tidak memikul seseorang dosa. Jadi tidaklah seseorang memikul dosa, yaitu memikul dosa orang lain. Sehingga kalau seandainya kita lihat di sini, seakan-akan kan bertentangan kan di ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ngomong orang itu tidak dibebani dengan dosanya orang lain. Sementara nek nang hadis mau diomongna hadis muflis misal, seakan-akan orang itu diambil kebaikannya. Kan yang namanya diambil kebaikannya kan berarti orang yang mengambil kebaikannya itu dia tidak melakukannya. Bagaimana mungkin kemudian ini menyelisih Al-Quran ya? Seakan-akan seperti itu. Makanya kemudian ini disinggung di dalam kitab. Angkara ba'dul al-mutakhawfallah, sungguh telah mengingkari sebagian orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai itu mengingkari, yaitu orang-orang yang alladzina ittabamu ahwa'ahum bighairi huda minallahi. Itu orang-orang yang pada dasarnya mengikuti hawa nafsu mereka tanpa petunjuk yang benar, dan mereka merasa benar dengan pemikirannya, dan dia menghukumi bahwa terkait masalah itu di atas landasan sunnah dan kemudian di atas landasan Al-Quran. Maksudnya, ana sebagian orang yang berdasarkan hawa nafsu, dia termasuk orang yang lalai, menganggap hadis berkaitan dengan masalah muflis itu bertentangan dengan Al-Quran, maka itu ditolak. Kan boleh jadi mungkin anak sih berpendapat gue, wah kayak pas lah. Hadisnya masa bertentangan dengan Al-Quran? Coba Al-Quran ayat yang menyebutkan tidaklah orang itu memikul dosa orang lain. Kan seperti itu ya. Kalau seandainya kemudian kita hadapkan kepada hadis orang yang bangkrut di dalam hadis Nabi itu seakan-akan menyelisih Al-Quran. Kan iya? Karena di sana terdapat orang yang mengambil kebaikannya menimpakan keburukannya. Ini menunjukkan seakan-akan pada posisi hari kiamat ada orang yang menerima kebaikan yang bukan kebaikan yang ia lakukan, atau dia menerima keburukan yang merupakan keburukan yang bukan ia lakukan. Seakan-akan seperti itu. Maka ini pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru dan pemahaman yang berdasarkan hawa nafsu. Ini maksudnya pemahaman yang tidak benar. Kalimatnya seperti itu. Maka perlu dipahami, Anallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjelaskan perkara-perkara agama
Allah di dalam menjelaskan perkara-perkara agama, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara-perkara agama di atas logika akal manusia. Yang pertama perlu menjadi pedoman, syariat Islam itu tidak didasarkan kepada logika manusia. Yang pertama seperti itu. Coba jenengan kita lihat. Kenek nang risalah Islam. Jenengan lihat saja peristiwa Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam kan peristiwa banjir tsunami, banjir bandang pertama kali di dunia. Pada saat itu belum pernah ada hujan. Bukan ada hujan. Di tengah-tengah padang pasir, cuacanya sangat panas, panas curah, itu panas tinggi. Tidak pernah ada hujan. Posisi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, buatlah perahu. Kan ya, Bob? Coba nek anda satu saat nek seandainya Nabi Nuh, dia nganggo logika, nganggo pemikiran. Wah, protes Allah, diprotes Allah nang Nabi Nuh. Ya Allah, aku mau nggawe perahu. Nah, apa sih? Bagaimana mungkin Anda itu menyuruh aku membuat perahu apalagi di gunung padang pasir? Mau nggawe perahu kan mengatas gunung. Dan pada saat ini belum ada hujan, cuacanya juga sangat panas, tidak pernah ada hujan sama sekali. Bagaimana mungkin kemudian engkau menyuruhku untuk membuat perahu? Perahu itu adalah suatu alat yang dimana digunakan untuk manusia untuk berlayar di atas lautan atau di atas air. Bagaimana mungkin kemudian engkau menyuruhku seperti itu? Apa kemudian engkau menyuruhku aku menaiki perahu di atas bebatuan? Katanya yang logika gue. Ning Nabi Nuh gandeng mendasarkan hukum dalam agama tidak didasarkan kepada logika terlebih dahulu. Gue aja di logika disit nek tanpa ada dalil sing benar. Soalnya kadang-kadang ada orang yang melogikakan hukum, justru mereka akhirnya terjerumus di dalam kelalaian logika dia sendiri. Padahal itu tidak sesuai dengan syariat. Contohnya adalah orang-orang yang mengingkari hadis ini. Dan berikutnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membuat janji, tidaklah Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengancam berdasarkan yaitu apa yang ada di akal manusia. Berarti Allah mengancam, Allah Subhanahu wa taala memberi janji, pada dasarnya tidak bisa dijangkau oleh manusia. Jenengan sekarang logika. Allah janjeni dewek mlebu mung surga. Surga saiki wis ana. Nang surga ana kasur, ana minuman, ana bantal. Kan ini ya, nek seandainya kita berdasarkan logika kita, wah, nek ngesuk paribasan surgane dewek sing bakal ditempati oleh kita, nek si sumu durung ana penduduknya, maka bantal pada bodol. Ya, Bob. Logikanya aja kan iku kan. Karena hari ini sing jenengane surga hari ini sudah ada, ning belum ada penduduknya. Kapan penduduk surga itu masuk di dalam surga? Setelah hari kiamat, seluruh rangkaian peristiwa di dalam hari kiamat itu selesai. Setelah manusia melewati jembatan sirat, baru manusia kemudian masuk ke dalam surga atau masuk ke neraka. Adapun informasi yang diberitakan oleh Nabi terhadap masalah surga dan neraka, ini informasi ilmu supaya Anda meyakini keimanan adanya surga dan adanya neraka. Jangan bayang siki neraka wisana. Sampai ditakoni siki, neraka siki wisana urung? Anak. Sing dadi pertanyaan, nek neraka siki wisana, wis ana sing disisa urung? Belum. Ngesuk mulai disiksa, nek dek kapan wis mati, wis nang padang masa, seluruh rangkaian hari kiamat itu selesai, baru kemudian dimasukkan surga, dimasukkan neraka. Siki nerakanya isi kosong. Nah, Nabi ngomong cerita bagaimana siksa di dalamnya untuk menguji seberapa dalam keimanan panjenengan. Jenengan pemikirannya selama ini surga bisa nang penduduknya turun apa wis? Belum ada penduduknya, tapi nerakanya sudah ada, surganya juga sudah ada. Ini kan sulit dijangkau oleh manusia. Coba bayang apa ya? Sing susah dijangkau oleh manusia.
sampean ngesuk nang surga tingginya adalah 60 hasta. 60 hasta adalah itu setingginya Nabi Adam. Kira-kira kalau saya katakan 30 meter kira-kira ngesuk dewek tingginya kita semuanya menjadi ahli surga, usianya antara 23-30 tahunan sampai 33 tahun, tingginya 60 hasta, atau saya katakan kira-kira 30 meter sampai 60 meter. Belum enggak? Sama yang mikir, yang menggali, nang esuk dewek 30 meter, umai si sepira, gendengnya sepira, bakwane sepira. Jadi logikanya ini kan susah dijangkau oleh manusia. Allah mulai ngancam, Allah mulai memberi janji, itu susah dijangkau oleh kita. Kan susah dijangkau oleh kita. Ya bayang apa ya coba. Ngesuk anak mending jenengan nang surga hujan bidadari. Sampai ngerti sih jadi hujan pada umumnya adalah hujan air. Tapi ngesuk nang surga anak hujan bidadari. Sampai nang hujan bidadari, ketiban bidadari kebewe jajal. Kan susah dicerna oleh kita ya, susah dicerna oleh kita. Nah, yang namanya Allah mengancam, Allah memberi janji, itu juga tidak sesuai dengan akal manusia atau kadang-kadang tidak didasarkan dengan ukuran akal manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang namanya janji Allah, surga dan neraka ini adalah sesuatu yang tidak terbatas, susah untuk dijangkau oleh manusia. Sampai-sampai yang namanya nikmat surga belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dirasakan oleh perasaan. Itu yang perlu jadi catatan pokok kepada kita semuanya. Berikutnya, sebagaimana kalau seandainya ukuran hukum Allah, syariat Allah itu didasarkan kepada akal manusia, syariat Islam banyak yang ditolak. Nek seandainya syariat Islam harus sesuai logika manusia, syariat Islam banyak yang ditolak. Kalimatnya seperti itu. Contoh misal, di antaranya tatkala kemudian kita berjima atau mengeluarkan mani, kita diwajibkan untuk mandi wajib. Padahal kita tahu mani itu adalah suci. Menurut kemudian jumhur ulama, mani itu suci. Mani kan suci. Tapi kenapa? Tatkala kita mengeluarkan mani, kita disuruh mandi wajib. Tapi tatkala Anda mengeluarkan, yaitu buang air kecil, buang air hajat yang sifatnya itu najis, cukup wudhu saja. Logika apa? Kan ya, nek di logika nek dipikir-pikir, dewek mengeluarkan mani malah wajib mandi kabeh, pelas kabeh. Padahal mani itu suci, sampai-sampai kalau dalam riwayat Rasulullah itu pernah mengirik mani yang kering di atas izarnya. Rasulullah itu pernah mani nang sarung dikenukan di kuku. Iya. Pernah dalam riwayat seperti ini, kan menunjukkan bahwa yang namanya mani itu suci. Mani itu suci, tetapi kenapa yang dikeluarkan itu suci, malah kita disuruh untuk mandi junub, mandi semuanya, membasahi seluruh tubuh. Tapi kebalikannya, yang namanya kita buang air hajat besar itu semua ulama sepakat bahwasanya hajat besar kotorannya itu adalah kotor, busuk, kemudian najis. Tetapi kenapa? Cukup wudhu. Wudhunya kan diwalik secara logikanya dewek. Wudhunya secara logikanya dewek, naik ngeluar namanya wudhu pae, naik kemudian buang air hajat besar, adus. Wudhunya kan gue. Kalau berbicara masalah logika. Kalau kemudian landasan Islam itu didasarkan kepada logika manusia, maka syariat Islam banyak yang ditolak. Karena memang yang namanya syariat Islam bukan ukuran, timbangannya adalah sesuai dengan akal manusia. Itu perlu dipahami oleh kita semuanya, supaya kita bisa menelaah hadis-hadis yang dimaksud oleh Rasulullah yang kadang-kadang seakan-akan bertentangan dengan Al-Quran. Kan seakan-akan itu, padahal tidak. Dan berikutnya adalah, dan sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala tatkala memberi hukum, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman, memberi hukuman, memberi janji, itu sesuai dengan yaitu kekuasaannya, sesuai dengan keinginannya. Allah kan bebas.
Berharap ngapa baik sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Allah mengancam, Allah memberi janji, Allah memerintah, Allah melarang, itu sesuai dengan keadilan Allah, sesuai dengan ya keagungan dan kebesaran Allah, dan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kan sesuai bebasnya Allah. Saya kalau perlu protes kan ini ya. Kalau itu memang perintah Allah ya sudah laksanakan, tidak perlu kemudian diprotes. Contohnya nabi-nabi terdahulu, contoh Nabi tatkala dikongkon-kongkon gawe perahu nang dhuwur gunung, tidak ada panas sama sekali, di gurun pasir, belum ada hujan, Nabi langsung makan sami'na wa atokna. Orang perlu dipikir, next suatu saat itu memang perintah Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala kemudian dia disuruh untuk menyembelih anaknya, orang kesuwen jiot bendo, anaknya disuruh mapan. Kan ya mbok, bendone wis ditempel nang gulu. Lantas pada saat itu oleh Allah diganti dengan kambing. Kalau suatu saat kemudian Nabi Ibrahim berpikir terlebih dahulu atas perintah Allah, kan mikir, ya Allah, bagaimana Anda itu memerintahkan saya? Bagaimana mungkin Anda itu menyuruh saya untuk membunuh anak saya sendiri? Kan ini logikanya kan? Kini berbicara masalah syariat Islam. Kan seperti itu. Kini berbicara hukum syariat Islam itu terkadang seperti itu. Sekalipun ada beberapa syariat Islam yang memang bisa dilogika oleh kita semuanya. Nek dipelajari secara mendalam, sebetulnya ya memang sesungguhnya ada sesuai dengan logika kita. Contoh, sampean tatkala kenapa dilarang untuk meniup makanan panas? Kayak waudi. Nek diteliti sesuai dengan pengetahuan kesehatan, ternyata memang sesuai, karena HO2 yang dihembuskan oleh napas kita ketemu dengan uap panas, itu jadinya toksin atau racun. Mulai suatu saat dengan meniup makanan, maka zatnya itu menjadi racun. Kalau suatu saat diminum ke tubuh, akan menjadi toksin di dalam tubuh atau racun di dalam tubuh yang memungkinkan menjadi benih-benih penyakit. Nah, Nabi mulai dilarang aja meniup makanan panas. Ini kayak mau misalnya naga mulai tomoli kok wis menjo nambah ngasih adem ya gue lagian yang sana nembok kan sing jenengane ngombe banyu panas wis ditiup-tiup kadang-kadang lagi panas banget kok dadi ilate kasap. Deh gitu ya.